Halo para kaum rebahan, kembali lagi di channel Cerita Budi. Di video kali ini, channel Cerita Budi akan merangkum sebuah film Hansel and Gretel Witch Hunter. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke videonya. Film diawali dengan dua orang anak yang akan dibawa ayahnya ke hutan agar mereka selamat. Mereka bingung kenapa ayahnya membawanya ke hutan, dan mereka adalah kakak beradik. Sang ayah pun kembali ke rumah dengan maksud untuk menyelamatkan istrinya dari amukan warga. Ternyata istrinya adalah seorang penyihir putih baik yang dituduh oleh warga dan hendak dibakar. Sang suami yang berniat menolong juga tak luput dari amukan warga dan dia juga dieksekusi. Scenes berpindah di mana kakak beradik ini menemukan sebuah rumah permen. Tanpa ragu, mereka memakan permen tersebut dan masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, ternyata sudah ada penyihir jahat yang langsung menyekap mereka untuk dijadikan tumbal. Akan tetapi, sang adik bisa meloloskan diri dan menolong kakaknya. Kemudian, mereka langsung menyerang sang penyihir dan membakarnya. Dari kejadian tersebut, kisah mereka mulai dikenal. Mereka kebal dari serangan sihir karena mereka adalah anak penyihir putih yang kuat, dan mereka dikenal sebagai sang pemburu penyihir jahat. Scenes berpindah di sebuah kota yang terdapat keramaian. Dalam keramaian tersebut, terdapat satu wanita, kita sebut saja Mak Ijah, yang hendak dieksekusi karena dia dituduh sebagai penyihir jahat. Warga kota sudah sering kehilangan anak-anak mereka karena diculik oleh penyihir, dan mereka menuduhnya sebagai penculiknya. Saat kejadian semakin kacau, datanglah Parno, anak dari penyihir putih kuat yang sudah beranjak dewasa, dan dia berusaha menyelamatkan wanita tersebut. Tak hanya Parno, Anggun, adik dari Parno, juga datang mendamaikan suasana. Ternyata mereka datang ke kota tersebut atas undangan dari wali kota tersebut untuk membantu mereka menangani masalah penculikan oleh penyihir. Parno mengecek Mak Ijah dan menganggapnya bersih dan tidak ada tanda-tanda bahwa dia adalah penyihir. Sedangkan Anggun langsung memberikan salam serangan kepada seseorang yang menjadi provokator. Setelah mendapatkan serangan dari Anggun, sang provokator menyuruh anak buahnya untuk berpatroli ke hutan untuk mencari anak-anak yang hilang. Di dalam hutan, anak buah provokator didatangi oleh seorang wanita yang ternyata wanita tersebut adalah ratu penyihir, dan mereka pun bergegas kabur. Akan tetapi, dengan mudahnya, sang ratu penyihir menghabisi mereka satu persatu dan menyisahkan satu orang untuk menjadi sebuah pesan kepada Parno dan Anggun, karena dia mengetahui bahwa Parno dan Anggun datang ke kota tersebut untuk memburunya. Scenes berpindah di sebuah bar di mana Parno dan Anggun yang sudah terkenal didatangi oleh seorang anak muda, kita sebut saja Jono, yang ingin meminta tanda tangannya. Mereka pun berbincang di dalam bar tersebut. Setelah berbincang, mereka melanjutkan misi untuk berburu penyihir. Di dalam hutan, mereka memburu satu penyihir yang hendak kabur. Mereka bertarung sekuat tenaga untuk mengalahkan penyihir tersebut. Dan akhirnya, sang penyihir dapat dikalahkan. Setelah mengalahkan penyihir tersebut, mereka kembali berbincang di sebuah bar, dan tiba-tiba ada seseorang yang masuk ke bar seperti zombie. Dia langsung menyampaikan pesan dari sang ratu penyihir untuk warga kota. Kemudian dia meledak. Setelah kejadian tersebut, sang ratu penyihir kembali ke markasnya untuk mengorbankan satu anak untuk membuat ramuan baru agar para penyihir kebal dari api, agar mereka tidak bisa dibakar. Akan tetapi, ramuan tersebut tidak bisa bertahan lama setelah diuji coba. Mereka membutuhkan jantung dari penyihir putih untuk menyempurnakan ramuan tersebut.
dan itu adalah jantung dari Anggun, anak dari sang penyihir putih yang kuat. Scenes berpindah di mana Parno dan Anggun berburu penyihir lagi untuk mengungkap rencana besar para penyihir. Dan kali ini yang mereka buru adalah asisten dari sang ratu penyihir. Mereka pun bertempur sekuat tenaga. Hingga akhirnya sang penyihir tersebut tertangkap. Mereka tidak mengeksekusinya, akan tetapi membawanya ke penjara hidup-hidup untuk diinterogasi. Di sisi lain, rekan dan bosnya mengetahui bahwa anak buahnya telah ditangkap, dan mereka pun bergegas ke kota untuk menyelamatkannya. Dan kekacauan pun terjadi. Salah satu penyihir langsung menyerang kota. Akan tetapi, Parno tidak membiarkan hal tersebut. Dia langsung menyerangnya dan perkelahian tak bisa dihindari. Parno berusaha melawannya sendirian hingga dia bergelantungan pada sapu terbang sang penyihir. Sedangkan bos mereka ke penjara untuk menyelamatkan anak buahnya. Pertarungan pun tak bisa dihindari hingga Anggun terpental tak sadarkan diri dan sandera mereka telah lepas. Setelah kejadian tersebut, Anggun dirawat oleh Jono yang menyelamatkannya. Akan tetapi, dia terbangun saat Jono hendak memegang bagian enaknya. Di sisi lain, keributan terjadi di tengah kota, dan tiba-tiba sang provokator langsung menembak sang wali kota, dan keadaan pun menjadi semakin mencekam. Kembali ke Anggun, setelah siuman, dia bergegas mencari kakaknya di dalam hutan. Di dalam hutan, dia bertemu dengan sang provokator dan anak buahnya. Dia pun disiksa habis-habisan dan hendak diperkaos oleh mereka. Akan tetapi, dari arah belakang muncul troll yang tiba-tiba menolong Anggun. Dengan mudahnya, sang provokator dan anak buahnya dikalahkan. Dan Anggun pun diselamatkan dan diobati oleh troll tersebut. Di sisi lain, Parno siuman dari pingsannya saat terjatuh dari sapu terbang sang penyihir. Dia kesulitan dengan posisinya karena tersangkut di atas pohon, dan akhirnya dia terjatuh, dan dia pun dirawat oleh Mak Ija. Setelah dirawat, Parno mulai mencari adiknya, hingga dia tiba di sebuah rumah dan dia pun memasukinya. Di dalam, Parno mendapatkan serangan, dan itu ternyata adiknya yang menganggapnya sebagai musuh karena gelap. Mereka pun menyusuri rumah tersebut, dan ternyata rumah itu adalah rumah mereka saat mereka kecil. Lagi enak-enaknya bernostalgia, tiba-tiba sang ratu penyihir datang untuk menangkap Anggun. Mereka pun bertarung sekuat tenaga untuk mengalahkan sang ratu penyihir. Akan tetapi, dengan kondisi mereka pun mudah untuk dikalahkan, dan Anggun pun dibawa oleh sang ratu penyihir. Scenes berpindah di mana Parno dirawat lagi oleh Mak Ija. Di sini, identitas Mak Ija terbongkar. Ternyata dia adalah seorang penyihir. Akan tetapi, dia adalah seorang penyihir putih yang baik. Dia ingin menolong Parno untuk mencari adiknya, dan mereka pun mulai menyiapkan peralatan tempur mereka yang sudah disiram oleh ramuan sihir agar dapat menghabisi para pasukan penyihir jahat. Tak hanya mereka, Jono pun ikut membantu untuk mengalahkan para penyihir jahat. Dan malam pun tiba. Saat sang ratu penyihir sedang berpidato, Parno pun datang untuk menyelamatkan adiknya. Saat kode serangan dikeluarkan, ribuan peluru yang sudah disiram air sihir ditembakkan kepada para penyihir jahat, dan pertempuran besar pun terjadi. Disarang para penyihir jahat, Parno dan Mak Ija bertempur sekuat tenaga untuk mengalahkan semua penyihir jahat. Di sisi lain, Anggun yang masih terikat hendak diserang oleh sang ratu penyihir. Akan tetapi, troll datang untuk membantunya. Setelah melepaskan Anggun, troll terlempar oleh sihir sang ratu penyihir, dan Anggun pun marah
langsung membogem ratu penyihir tersebut. Mereka masih bertempur sekuat tenaga untuk membasmi para penyihir jahat, hingga para penyihir yang tersisa kabur. Saat kondisi sedikit tenang, Anggun menghampiri troll untuk menyelamatkannya. Setelah itu, dia langsung menyusul kakaknya untuk pertarungan terakhir. Beberapa penyihir jahat yang kabur terkena jebakan yang dipasang Parno dan tim, hingga tersisa sang ratu penyihir yang berhasil ditembak oleh Jono, dan mereka pun menghampiri arah jatuhnya sang ratu penyihir. Parno pun kaget bahwa tempat tersebut adalah tempat di mana dia pertama kalinya bertemu penyihir jahat. Dan sang ratu penyihir pun muncul. Mereka sekuat tenaga mengalahkan sang ratu penyihir. Hingga kekasih Parno, Maija, harus tewas karena tusukan dari sang ratu penyihir jahat. Parno yang melihat kejadian tersebut langsung memasuki rumah untuk membalaskan dendam kekasihnya. Di saat yang bersamaan, Anggun datang untuk membantu Parno. Mereka sekuat tenaga bertempur untuk mengalahkan sang ratu penyihir jahat. Hingga mereka memenggal kepala sang ratu penyihir agar dia binasa. Dari semua kejadian ini, nama mereka semakin dikenal dan mereka pun membentuk sebuah tim. Jono dan troll pun ikut bersama mereka untuk membasmi para penyihir jahat. Film pun tamat. Alur cerita ini hanya menceritakan tentang spoiler sebuah film. Kalian disarankan untuk menonton film ini secara utuh, dikarenakan film ini sangat seru dan menegangkan. Terima kasih.